Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Kita sudah membahas syarat sholat. Yang pertama itu suci dari najis, yang kedua suci dari hadas baik besar ataupun kecil. Kemudian yang nomor 3 sudah masuk waktu. Nomor 4 itu menutup aurat. Nomor 5 menghadap kiblat. Nomor 6 itu orang yang sholatnya harus muslim. Kemudian yang selanjutnya harus berakal. Dan yang kemarin kita bahas, perempuan harus suci dari haid dan nifas. Nah, ada pertanyaan itu bagaimana sholat di kendaraan? Bagaimana kalau kita sholat di kendaraan menghadap kiblatnya bagaimana, waktunya bagaimana, kan gitu ya. Ini dalam menjawab hal ini kita ada 2 hadis. Yang pertama an Jabir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah SAW dulu yusolli ala rohilati, pernah sholat di atas kendaraannya, di atas tunggangannya. Hai sitawajah, kemanapun menghadapnya. Faida aroda, maka ketika dia berkeinginan al-faridota untuk sholat fardu, nazar turun beliau itu pastakbala, maka menghadap al-qiblat ke kiblat. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis yang kedua, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amarohu, pernah merintah kepada sahabat Ja'far bin Abi Thalib yang beliau menunggang perahu ya, ayusolia untuk sholat pisapinati di perahu, qaiman sambil berdiri, malam yaksa selama tidak takut al-gharraqatan. Ini hadis dari Imam Al-Bazzar. Nah, dari 2 hadis ini tadi kan ada bahwa kanjeng Nabi sholat di kendaraan menghadap kemana saja, tapi ketika mau sholat fardu dia turun menghadap kiblat, berarti itu sholat apa? Kalau sholat zuhur. Maka di dalam kitab Kifayatul Ayat dikatakan ya jujulil musafir, boleh bagi musafir tanakuli di dalam sholat sunnah ya, itu rakiban baik berkendaraan, wa masyan ataupun berjalan kaki, ila jihadin ila jihadin maksodihi, ke arah yang ditujunya. Jadi kalau sholat sunnah di dalam kendaraan silakan menghadapnya kemana saja, kendaraannya kemana silakan, itu sholat sunnah. Bisafari, baik di perjalanan atau wiling yang jauh, wal qasiri, dan perjalanan yang dekat. Itu tuh alal mazhab, menurut pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana sholat fardu? Kalau sholat fardu ya harus menghadap kiblat. Maka di dalam kitab Mazmu, qala ashabuna Syafi'iyah itu berkata, walau hadaratis sholat, kalau waktu sholat sudah tiba, al-maktubah yang difardukan, wahum, sedangkan mereka sairuna dalam perjalanan, wahopa, dan dia takut, lausolia, andaikan dia sholat alal ardi, di atas tanah, ilal kiblati, menghadap kiblat, takut in kitoan amrokotihi, ketinggalan teman ya, ketinggalan kereta, kalau sekarang ketinggalan pesawat terbang, wa khafa ala nafsi, dan takut pada dirinya, ketinggalan kalau akhirnya di terminal dewekan, itu dia ada teman, amali atau hartanya nanti ke bawah kereta api, dia di sini ya, bagaimana? Maka lam yajuz tarkus sholat, tidak boleh meninggalkan sholat, wa ikhrajuha, dan tidak boleh mengeluarkan sholat an waktu, dari waktunya, harus dilaksanakan pada waktunya. Jadi bagaimana? Bal yusolliya, tapi hendaklah dia itu sholat ala dabati, di atas kendaraannya, lihurmati waktu, hanya untuk menghormati waktu. Kemudian wajibu, dan wajib al-i'adatu, untuk mengulang lagi nanti ketika sudah turun.
indah udlin li'annahu udun nadir, karena naik kendaraan adalah udur yang jalan. Jadi artinya kalau sholat sunnah silakan, kalau sholat fardu kalau bisa menghadap kiblat seperti di kapal udara, di kapal perahu bisa menghadap, ya sholat biasa dan tidak usah dikodok. Tapi kalau tidak bisa menghadap kiblat, ya seperti di kereta api atau di mana, di mobil atau takut ketinggalan kalau turun, waktunya sebentar, maka sudah sholat saja, namanya sholat dihormatil waktu dan nanti di itu ya. Kita teruskan pengajiannya. Qala musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi masyayikhi wa bi ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atasi'u utawi syarat salat kang kaping 9 iku ayat akidah yen kadaken sapa musolli anna sholata ing satuhune salat al-mafrudata kang dipaduaken alati kang yusolliha kang nyolati sapa musolli ing lati iku fardun fardu. Paman maka tisapane wong iku itakodan nekadaken sapa man ing salat fardu sunnatan ing sunnah al khola atau sepi apa qalbuhu atine siman anil aqidataini saking keyakinan loro tasakkaka atau ragu-ragu sapa wong fil fardiyat fil fardiyati dalam kefarduane lam tasih maka ora sah apa sholatuhu sholate siwa. Jadi yang nomor 9, kalau sholatnya fardu harus kita meyakini bahwa sholat itu fardu. Jangan sekali-kali meyakini sholat fardu itu sunnah. Atau hati kita tidak meyakini fardu, tidak meyakini sunnah, sholat kelah. Kalau sholat B namanya sholat mutlak. Kalau tidak meyakinkan fardu, tidak meyakinkan sunnah, atau meyakinkan bahwa sholat fardu itu maka sholatnya tidak sah. Sholat duhur umpamanya kita yakini bahwa sholat duhur itu wajib atau fardu. Jangan meyakini bahwa sholat duhur itu sunnah, atau sama sekali tidak punya keyakinan apa-apa. Kalau meyakini sholat duhur itu sunnah, atau tidak meyakini fardu dan sunnah, atau ragu-ragu sunnah atau wajib, sunnah atau fardu, sunnah atau, maka sholatnya tidak sah. Itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.